Boleh jadi engkau melihat seseorang itu secara zahir busuk dan buruk, tetapi secara batin hati kita lah yang busuk dan buruk melihat itu kan tasawuf. Jadi alhamdulillah, maka jangan mudah terkecoh oleh mata zahir. Maka kita dalam thariqah tasawuf ini kan begitu, selalu mengutamakan pandangan batin. La ta'mal abasar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah itu ampunannya jauh lebih luas. Maka tadi kita mulai dengan syair iktiraf. Karena kita ini semua para pendosa yang senantiasa mengharapkan ampunan Allah. Dosa kecil yang berulang-ulang akan menjadi dosa besar. Tapi dosa besar yang disandingkan keampunan yang maha luas dari Allah, maka dia pun akan menjadi kecil, bahkan terhapus. Maka kita semua di sini, para pendosa ini, selalu bersandar kepada ampunan Allah. Jangan bersandar kepada amal. Jangan bersandar kepada sedikit kebaikan-kebaikan. Bersandarlah kepada rahmat Allah. Karena kita pun bisa sujud karena rahmat Allah. Kita bisa berzikir, itu rahmat Allah. Kita bisa ruku karena kasih sayang Allah. Tidak ada yang hebat. Itulah membuat kita semakin tawadu. Karena kesombongan itu karena ilmu, jabatan, pangkat, ketampanan, popularitas bisa membuat orang menjadi sombong. Sedikit saja beda. Begitu di dalam dirinya ada terbersit ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, masuklah iblis ke dalam hati. Maka itu jangan. Karena kita tidak tahu nanti di akhir hayat kita bagaimana kita mati. Di zaman Sultan Murad keempat, Turki Utsmani, ada seorang wali Allah yang mastur. Dia tidak kenal seorang sufi. Asal malam kerjanya ke diskotik, kemudian ke tempat jualan minum-minuman alkohol. Nanti begitu pulang, ini kisah nyata. Begitu pulang dibilang istrinya, jangan engkau begitu. Nanti tidak ada orang yang menyolatkan kau. Tapi dia peduli. Asal dia berangkat ke diskotik, nanti pulang, dia bilang, alhamdulillah, berkurang hamba Allah yang bermaksiat. Asal nanti dia ke tempat minuman alkohol, begitu dia pulang, apa dia bilang? Alhamdulillah, berkurang orang yang bermaksiat. Rupanya apa?
kerja dia, kalau ada rezekinya, dia pergi ke tempat PSK itu. Kalau sini namanya apa ya? Esek-esek ya. Dia pergi ke esek-esek itu, dia bilang begini, kau berapa satu malam? 3 juta. Ini 3 juta. Malam ini kau jangan bekerja. Pulang dia ke rumah. Alhamdulillah. Berkurang 1 orang manusia. Kemudian asal ada uangnya, pergi dia ke tempat alkohol. Dibelinya minuman itu. Dibawa dia pulang. Kemudian di kamar mandi dipecahkannya. Ya Allah, berkurang orang minum alkohol. Tapi kan istrinya, jangan kau buat begitu. Yang ditengok orang, kau itu masuk ke diskotik. Kau masuk ke tempat-tempat itu. Apa kata wali Allah yang mustaqim? Kenapa? Nanti tak disolatkan orang kau. Apa kata sahabatnya ini? Insya Allah yang menyolatkan itu nanti adalah para wali dan sultan. Pas mau pulang dari beli alkohol ini, atau meninggallah orang soleh tadi yang tersembunyi kesolehannya. Meninggal di pinggir jalan karena lagi pulang. Orang-orang semua mencemooh karena mereka tahu kerjanya gak beres. Apa yang terjadi pada malam itu? Sang raja Sultan Murad ke-4 Turki Utsmani malam itu tiba-tiba gak bisa ditenang. Gak bisa tenang. Saya pernah juga mengalami kadang-kadang malam kita gak tenang, ternyata ada sesuatu. Gak tenang dia, sampai dibilang pengawal saya temani keluar. Saya biasa di belusukan, malam di keluar belusukan. Jadi belusukan itu di zaman Umar bin Khattab itu pun sudah ada. Jadi belusukan itu belum, nggak lagi sekarang. Di zaman Umar bin Khattab sudah belusukan, di zaman Turki Utsmani juga sudah belusukan. Keluarlah raja ini bersama pasukan pengawal dengan nyaman. Keluar. Sampailah dia diarahkan kepada satu tempat. Di tempat itu dilihatnya lah di lorong-lorong itu ada jenazah. Dia bilang kepada pengawalnya, siapa ini? Dibiarkan oleh masyarakat jenazah ini. Kemudian dipanggil masyarakat, ditanya ini siapa? Oh ini tuan, ini tiap malam kerjanya ke tempat diskotik, tempat maksiat, ke tempat minum-minuman. Maka orang nggak peduli dia meninggal. Dia ini hamba Allah, umat Rasulullah. Karena penasaran raja ini, tapi orang nggak tahu kalau dia raja. Sultan ini, dia bilang udah bawa ke rumah, baru ke rumahnya. Rupanya hanya beberapa meter lagi lah, sampai ke rumahnya dibawa. Terkejut, kemudian istrinya, terus ditanya kepada, dibilang oleh raja tadi yang nyamar itu, dibilang, ini suamimu meninggal di jalan, jenazahnya dilewati orang gak peduli. Kenapa begitu? Nangis istrinya ini, nangis. Karena baru istrinya meninggal, nangis. Dibilang sama suaminya ini, wahai suamiku, kan sudah kubilang dari tadi, orang akan menyangkamu ahli maksiat. Tapi kau bilang nanti kalau kau mati disolatkan sultan wali mana? Tapi itu raja tadi, sultan. Kenapa rupanya? Begini Pak, karena belum tahu sultan. Begini Pak, suamiku ini kalau ada rezekinya pergi dia ke tempat-tempat esek-esek tadi, nanti uangnya dikasih sama perempuan itu, malam ini kau jangan bekerja di uang. Begitu sampai ke rumah, wahai istriku, wahai saya, hari ini berkurang hamba Allah yang bermaksud. Ada lagi uangnya pergi ke tempat alkohol, dibelinya minuman, kemudian sampai ke rumah dipecahkannya di dapur, dibilang, alhamdulillah berkurang orang minum alkohol. Aku bilang sama dia, Pak, orang nggak tahu perbuatanmu itu, yang tahu orang jokir, nggak tahu orang batinmu kelakuanmu. Tapi kata suami itu, yakin Allah melihat, nanti yang menyolatkan aku adalah, nggak mau orang menyolatkanku, maka yang menyolatkan adalah nanti raja-raja sultan. Mendengarkan itu nangis sultan itu. Dibilang sultan itu, wahai ibu, akulah sultan sesungguhnya. Makin menjerit. Kalau begitu, betullah dia wali Allah. Saya umumkan kepada masyarakat sama kerajaan, besok disolatkan di masjid raya, masjid jami, kerajaan dan seluruh para ulama
menyerahkan nyawa. Akhirnya disolatkan dia para wali-wali dan sunnah. Itulah tentang seseorang yang dia memandang sesuatu itu tidak lagi jauh. Boleh jadi kau melihat seseorang itu secara zahir buruk dan busuk, tetapi secara batin hatimu lah yang busuk dan buruk melihat. Saya ulangi, boleh jadi engkau melihat seseorang itu secara zahir busuk dan buruk, tetapi secara batin hati kita lah yang busuk dan buruk melihat. Itu kan tasawuf. Jadi alhamdulillah, maka jangan mudah terkecoh oleh mata zahir. Maka kita dalam thariqah tasawuf ini kan begitu, selalu mengutamakan pandangan batin. La ta'mal abasar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan matamu yang buta, matamu itu melek sekali, tahu dia. Malam, siang, cantik, jelek, tahu dia. Tapi walakin di dalam fis sudur, dadamu ini yang tak bisa, tak mampu melihat. Itulah dulu kaji mak kita dulu, selalu yakin. Aku rindu kali kepada Allah. Orang meninggal enak kali meninggal, dia bertemu Allah. Jadi kerinduan itu menyertai dia sampai dia berpulang. Mudah-mudahan kita ini ada syarifah, digolongkan Allah kepada kekasih-kekasih. Amin. Kepada Maha Perindu. Amin. Begitu juga kita nanti yang mengikutinya kelak. Amin. Allah, 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 la ilaha illallah, Allah, 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 la ilaha illallah, Allah, وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله